Shalom saudara, puji Tuhan kita sekarang coba kembali untuk mempelajari surat Roma saudara yang ditulis oleh Rasul Paulus. Surat Roma ini menjadi begitu penting karena surat Roma ini ditulis oleh Rasul Paulus untuk jemaat Roma, di mana di dalam surat ini Paulus meletakkan ajaran dasar kekristenan. Di dalam surat ini diuraikan panjang lebar dan cukup sistematis apa itu Injil, apa itu iman, apa itu pembenaran, apa itu dosa, bahkan rencana keselamatan bagi bangsa Israel di dalam Roma 9, 10, 11 itu dijelaskan secara tuntas. Oleh sebab itu Martin Luther menyebut surat Roma ini sebagai buku yang terutama dari Perjanjian Baru dan bahkan Injil yang paling murni. Jadi surat Roma dianggap oleh Martin Luther sebagai Injil yang paling murni. Kenapa yang paling murni? Karena memang sebelum 4 Injil ini ada, sebelum kanonisasi ada, Paulus sudah menulis surat Roma. Ya. Jadi memang penting untuk memahami surat Roma ini, saudara. Sehingga kita tidak, atau kita paling tidak bisa mengukur apa pemahaman kita selama ini tentang Injil, dan tidak mudah menjatuhkan klaim bahwa pemahaman dia tentang Injil lah yang paling murni, yang paling asli dibandingkan ajaran-ajaran dari gereja-gereja lain. Bahkan mencurigai gereja-gereja sebagai Injil yang tidak murni, Injil yang campuran, saudara. Mari kita kembali uji apa sih yang dimaksud dengan Injil menurut Rasul Paulus, paling tidak di dalam surat Roma ini. Kita coba akan lihat secara pelan-pelan, dan ini memang beberapa kali akan ada video yang untuk menjelaskan hal ini. Tetapi saya akan mulai berangkat dari pemahaman Injil dulu, saudara. Kita baca di ayat 1 dan 2, Roma pasal 1. Dari Paulus, hamba Kristus Yesus yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Jadi surat ini jelas ditulis oleh Rasul Paulus yang dia yakin bahwa dia dipanggil menjadi rasul, dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Jadi Paulus memang dipanggil untuk memberitakan Injil Allah. Lalu Injil Allah yang dimaksud oleh Paulus itu Injil Allah seperti apa, saudara? Karena jelas pada saat Paulus menulis surat ini itu belum ada keempat Injil, saudara. Ya, kalau kita baca di ayat 2-nya, Injil itu, maksudnya Injil Allah yang dimaksud di ayat 1 itu telah dijanjikannya sebelumnya dengan perantaran nabi-nabinya dalam kitab-kitab suci. Jadi Injil yang dimaksud, Injil Allah yang dimaksud oleh Rasul Paulus adalah Injil yang sudah dijanjikan oleh Allah sebelumnya dengan perantaran nabi-nabinya dalam kitab-kitab suci. Ya, nabi-nabi di dalam kitab-kitab suci yang memberitakan tentang Injil itu dimaksud adalah Perjanjian Lama, saudara. Ya, seluruh Perjanjian Lama itu menceritakan dan menunjuk kepada Injil Allah yang Paulus beritakan. Jadi yang dimaksud dengan Injil Allah yang diberitakan oleh Paulus adalah Injil Allah yang diberitakan di dalam Perjanjian Lama. Apa yang dimaksud dengan Injil, saudara? Injil dari kata bahasa Yunaninya kita semua tahu evangelion, saudara. Injil itu sendiri bahasa Arab. Artinya tentunya kita semua tahu arti dari kata Injil atau evangelion atau evangelium dalam bahasa Latinnya itu artinya adalah kabar baik. Ya, berita baik. Kabar sukacita, kabar yang menyenangkan, saudara. Secara umum memang kabar baik, kabar yang menyenangkan, kabar yang menggembirakan itu disebut dengan evangelion atau Injil. Tetapi Paulus memaknainya secara khusus, saudara. Kalau kita baca di ayat 2, Injil yang disebut dengan kabar baik itu adalah satu kabar baik yang sudah dijanjikan Allah berpuluh-puluh tahun yang lalu lewat perantaran nabi-nabinya dalam kitab-kitab suci. Jadi Injil kabar baik yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus adalah satu kabar baik yang ditunggu-tunggu oleh orang Israel. Bahkan ditunggu-tunggu oleh seluruh nabi-nabi di dalam Perjanjian Lama. Ya, jadi kabar baik yang dimaksud oleh Rasul Paulus atau evangelion ini adalah
dimaknai secara khusus. Jadi bukan sekedar kabar baik pada umumnya, walaupun arti katanya seperti itu, ya. Jadi seperti misalnya saya boleh gambarkan seperti seorang raja yang menantikan lahirnya anak lelaki sebagai pewaris tahtanya, saudara. Dan dia berkali-kali tidak mempunyai anak, tetapi bukan anak laki-laki. Sehingga dia punya pengharapan untuk lahir seorang anak laki-laki sebagai pewaris tahtanya. Kemudian ternyata setelah ditunggu sekian lama, istrinya mengandung anak laki-laki dan melahirkan anak laki-laki. Kabar baik ini yang ditunggu oleh raja tersebut. Itu yang disebut dengan evangelion menurut Rasul Paulus. Atau misalnya saya boleh kasih analogi, seorang terpidana hukuman mati, dia satu penjahat besar yang sudah dijatuhkan hukuman mati dan sudah inkrah dan harus melakukan putusan hukuman mati. Tinggal satu hak dia, yaitu mengajukan gerasi ke presiden. Lalu penjahat ini, terpidana ini mengajukan permohonan gerasi kepada presiden, dan dia menunggu dengan harap-harap cemas. Secara hukum orang tersebut bersalah, apa yang dilakukannya pantas untuk dihukum mati, tetapi dia tetap coba menggunakan harapannya mengajukan gerasi kepada presiden, pengampunan. Dari 10 orang yang diajukan gerasi, itu belum tentu 9 atau 3 atau 1 bahkan memperoleh gerasi tersebut. Ketika penjahat tersebut mengajukan permohonan gerasi pengampunan kepada presiden, lalu presiden mengabulkannya, maka itu sesuatu yang menjadi kegembiraan dia, menjadi kebahagiaan dia, sesuatu yang sangat diharapkan. Itu evangelion buat dia, saudara. Sesuatu yang dia nantikan, satu kabar baik yang luar biasa, saudara. Kabar baik yang menghidupkan dia, saudara. Dalam makna inilah Paulus menjelaskan bahwa yang disebut dengan kabar baik yang diberitakan oleh nabi-nabi dalam perjanjian lama, dalam kitab-kitab suci, kabar baik yang bukan kabar baik sembarangan, bukan sekedar kabar baik secara umum, tetapi kabar baik tentang putra tunggalnya, saudara. Kita lihat di ayat 3, yang dimaksud dengan Injil Allah, yang dimaksud dengan kabar baik dalam perjanjian lama, itu di ayat 3 jelas sekali. Tentang anaknya yang menurut daging diperanakan dari keturunan Daud, dan menurut roh kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati, bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi jelas, yang dimaksud dengan kabar baik, yang dimaksud dengan Injil Allah yang diberitakan oleh Rasul Paulus, yang dimaksud kabar baik yang diberitakan oleh nabi-nabi dalam perjanjian lama, yang dinantikan oleh seluruh bangsa-bangsa, adalah kabar baik tentang kedatangan anak tunggalnya. Ya, tentang anak tunggalnya yang datang, yang menurut daging dilahirkan, diperanakan dari keturunan Daud, tetapi menurut roh kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati, bahwa ia adalah anak tunggal Allah, Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi Injil itu bukan satu berita yang biasa, tetapi Injil Allah yang dimaksud Rasul Paulus adalah menunjuk kepada kedatangan putra tunggalnya menjadi manusia. Injil adalah bicara Yesus Kristus akan datang. Jadi Injil itu tentang anak tunggalnya, saudara. Jadi Injil itu bicara pribadi, bukan bicara sekedar ajaran, saudara. Bukan bicara soal satu sistem agama, tetapi Injil itu menunjuk kepada putra tunggal Allah yang datang menjadi manusia, saudara. Ya. Lalu apa yang dilakukan? Itu Injil yang dimaksud oleh Rasul Paulus. Kalau kita buka di 2 Timotius pasal 2 ayat 8, kita lihat sebentar, saudara. 2 Timotius 2 ayat 8, ini surat juga yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada anak rohaninya Timotius. 2 Timotius 2 ayat 8, berbunyi demikian. Ingatlah ini, Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud, itulah yang kuberitakan
dalam Injilku. Ya, saya ulangi lagi. Ingatlah ini, Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud, itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Jadi yang dimaksud dengan Injil Rasul Paulus, Injil Allah yang diberitakan oleh Rasul Paulus adalah Injil yang berisi tentang Yesus Kristus yang datang menjadi manusia, mati dan bangkit. Ya, jadi Injil itu bukan sekedar satu ajaran, bukan sekedar satu agama, tetapi Injil itu menunjuk kepada Putra Tunggal Allah yang datang menjadi manusia. Jadi unsur pertama dalam pemberitaan Injil, dalam esensi Injil adalah Yesus Kristus. Jadi tidak semua kabar baik itu bisa menyelamatkan. Alkitab mengatakan di ayat 16, kalau kita turun lagi ke bawah, saudara, Roma pasal 1, ya, ayat 16, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya, pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. Ayat 17, sebab dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Ya, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Ya, dalam Injil. Kenapa? Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Saudara sekalian, jelas tadi sudah kita pahami bahwa yang dimaksud dengan Injil Allah yang diberitakan oleh Paulus mengenai Injil adalah tentang Yesus Kristus yang mati dan bangkit. Ya, yang dimaksud oleh Injil oleh Rasul Paulus adalah Putra Tunggal Allah yang menjadi manusia. Lalu di ayat 16 Paulus menegaskan bahwa Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Ini penting sekali. Jadi Injil adalah tentang pribadi anak tunggal Bapa, yaitu Yesus Kristus yang datang sebagai manusia, mati, bangkit, dan naik ke surga. Ini Injil. Ini esensi dari Injil. Lalu esensi Injil kedua adalah menyelamatkan. Ya, Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Jadi memang tujuan Injil, tujuan kedatangan Kristus adalah untuk menyelamatkan orang yang percaya. Jadi kabar baik ini adalah bukan sekedar kabar baik yang menjelaskan bagaimana menjadi orang baik, tetapi kabar baik yang menyelamatkan, saudara. Lalu menjadi pertanyaan, diselamatkan dari apa, saudara? Ya, yang pasti begini, ya, ketika Allah menjanjikan bahwa Putra Tunggalnya akan datang ke dalam dunia, dia sudah dijanjikan dalam perjanjian lama, seperti yang Paulus tegaskan. Mengapa? Karena Yesus Kristus Putra Tunggalnya ini akan datang untuk menyatakan kekuatan Allah buat menyelamatkan orang-orang yang percaya kepada dia. Jadi Yesus Kristus datang untuk menyelamatkan kita yang percaya kepada dia. Menyelamatkan dari apa? Ini penting, saudara. Ya, jadi esensi pertama Injil adalah tentang Yesus Kristus yang menjadi manusia, mati, bangkit. Kedua, Injil adalah bicara tentang keselamatan manusia. Jelas sekali bahwa Yesus Kristus datang untuk menyelamatkan kita, saudara, ya, yang percaya kepada dia. Arti kata selamat ini kita semua tahu, saudara, ya. Kata keselamatan, selamat ini dalam bahasa Indonesia soteria, ya, itu asal kata dari kata dasar sozo, ya. Artinya seseorang yang membutuhkan keselamatan. Artinya gini, soteria itu atau sozo itu adalah satu keadaan di mana seseorang dalam keadaan bahaya dan dia perlu diselamatkan, gitu ya. Nah, orang yang menyelamatkan tersebut disebut juru selamat. Misalnya ada seseorang yang dia mempunyai keadaan sedemikian rupa dalam keadaan bahaya dan dia tidak bisa menolong dirinya sendiri sehingga dia memerlukan orang lain untuk ditolong. Itu dia perlu diselamatkan, saudara. Karena memang keadaannya sedemikian rupa, tanpa juru selamat dia tidak bisa selamat, saudara. Nah, Allah tahu bahwa manusia dalam keadaan seperti itu, saudara.
dalam keadaan di mana manusia dalam keadaan bahaya, dalam satu keadaan di mana dia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri, sehingga putra tunggalnya dijanjikan untuk datang menjadi kekuatannya untuk menyelamatkan orang-orang yang percaya kepada dia, saudara. Jadi keselamatan tersebut menjadi kebutuhan bagi semua manusia supaya manusia bisa diselamatkan. Memang keadaan bahaya apakah yang sedang dihadapi oleh manusia? Ini menjadi pertanyaan, sehingga manusia perlu diselamatkan. Keadaan seperti apakah yang sedang dialami oleh manusia sehingga sedemikian rupa bahayanya, sedemikian rupa urgensinya, sehingga putra tunggal Allah dijanjikan dan dia datang, saudara? Keadaan bahaya apakah yang sedang dihadapi manusia sehingga manusia begitu urgensinya, begitu mendesaknya, begitu harus memerlukan Injil untuk supaya dia boleh selamat? Apakah harus melalui putra tunggalnya, saudara? Apakah tidak ada cara lain untuk menyelamatkan keadaan manusia seperti ini, saudara? Bukankah sebelum kedatangan itu sudah cukup banyak agama-agama, filsafat-filsafat yang bisa mendidik orang-orang untuk menjadi baik, bermoral baik, bahkan merubah yang jahat menjadi baik, saudara? Apakah masih harus memerlukan lagi seorang juru selamat? Ini pertanyaan penting. Keadaan bahaya apakah yang sedang dihadapi manusia sehingga dia perlu diselamatkan, saudara? Sehingga kebutuhan yang diputuskan oleh Allah Bapa untuk merelakan putra tunggal yang menjadi manusia, sebahaya apakah manusia sehingga harus diselamatkan dari keadaan tersebut? Keadaannya sebahaya seperti apa, saudara? Jadi kalau kita tidak memahami ini, maka kita tidak tahu bahwa betapa berharganya Injil tersebut, saudara. Keselamatan yang kita miliki itu kita bisa pahami harganya setelah kita mengenali dan memahami serta menghayati seberapa mengerikannya keadaan kita. Sehingga kita sadar tanpa Kristus Yesus jadi manusia, maka kita binasa, saudara. Sebaik apapun. Ini penting dipahami, saudara. Ya. Apa yang dimaksud Paulus tentang Injil Yesus Kristus yang harus menyelamatkan manusia? Ya. Kalau kita baca di pasal 1 tadi, saudara, siapakah yang memerlukan Injil? Tadi kita catat dulu bahwa esensi Injil itu ada dua. Satu, Yesus Kristus. Kedua, keselamatan. Ya. Nanti kita lihat keselamatan dari apa. Kita baca di Roma pasal 1 tadi, di ayat 5, perhatikan, saudara. Ini tentang Injil. Tadi sudah kita baca, menurut Roh Kekudusan ayat 4 dinyatakan oleh kebangkitannya bahwa ia adalah anak Allah. Lalu ayat 5-nya, dengan perantaranya kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul untuk menuntun semua bangsa supaya mereka percaya dan taat kepada namanya, saudara. Jadi semua bangsa itu jelas di dalam keadaan harus diselamatkan, di dalam keadaan memerlukan Injil, membutuhkan Injil. Injil Allah yang diberitakan oleh Rasul Paulus adalah kebutuhan semua bangsa, sehingga Paulus dipilih Allah untuk memberitakan Injil, untuk menuntun semua bangsa supaya mereka percaya dan taat kepada namanya, saudara. Jadi jelas, Injil itu kebutuhan semua orang, saudara. Persoalan orang bisa nerima Injil atau tidak, itu persoalan lain. Itu bicara soal hal yang berbeda. Tetapi dari sisi Injil, dari sisi keadaan manusia, seluruh manusia itu di dalam keadaan harus diselamatkan. Karena semua manusia tidak terkecuali dalam keadaan bahaya, saudara. Bahaya dari apa, saudara? Ini penting. Ya, kita coba lihat di Roma pasal 5. Jadi semua bangsa memerlukan Injil dan semua bangsa dalam keadaan harus diselamatkan.
Roma pasal 5 ini nanti kita lihat Roma pasal 2 dan 3 juga, saudara ya. Tapi saya coba menjelaskan tentang Injil dulu. Roma pasal 5 ayat 9, saudara. Supaya lebih jelas bisa kita baca dari ayat 8. Roma pasal 5 ayat 8 dan 9. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Saudara sekalian, kita melihat bahwa kita diselamatkan dari apa? Dari murka Allah. Kembali ke Roma pasal 1 tadi, saudara. Ya, Roma pasal 1 tadi ayat 16. Jelas sekali di situ Paulus menyatakan bahwa Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Orang Yahudi dan orang Yunani ini sebenarnya bahasa kiasan bahwa bagi Paulus, di dalam teologi Paulus, orang Israel itu orang Yahudi. Non orang Yahudi disebut orang Yunani, saudara. Jadi maksudnya seluruh bangsa itu terbagi dua kategori, ya, bangsa pilihan dan orang-orang yang bukan bangsa pilihan, non Yahudi, saudara. Kalau Paulus dalam Roma pasal 2-nya, pasal 3-nya menjelaskan bahwa bangsa yang memiliki Taurat, yaitu orang Yahudi, dan bangsa-bangsa yang tidak memiliki Taurat. Kalau kita baca di Roma pasal 2 ayat 14, bangsa-bangsa yang tidak memiliki hukum Taurat, maka hati nuraninya menjadi hukum Taurat buat mereka. Ya, jadi orang-orang Yahudi dihakimi oleh Taurat, tetapi orang-orang non-Yahudi yang tidak memiliki hukum Taurat dihakimi oleh hati nuraninya, saudara. Ini nanti hal kita akan lihat, saudara, ya. Tetapi saya menjelaskan dulu tentang tadi kita diselamatkan dari murka Allah. Murka Allah yang macam apa, saudara? Ya, kalau kita baca tadi ayat 16 bahwa Injil itu kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Kenapa? Di ayat 17, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti itu orang benar akan hidup oleh iman. Lalu ayat 18 dan berikutnya Paulus menegaskan sebab murka Allah nyata dari surga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Jadi di situ Paulus mulai menguraikan tentang keadaan manusia secara umum, bahwa manusia itu hidup di dalam kelaliman, bahkan menindas kebenaran dengan kelaliman. Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka, tetapi mereka tidak mengakuinya dan bahkan tidak menyembahnya. Ya, ayat 21, sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka bodoh dan jadi gelap. Ya, lalu mereka berbuat seolah-olah penuh hikmat segala macam, saudara. Lalu pasal 2 terus diuraikan hukuman Allah atas semua orang, ya, baik orang yang memiliki Taurat yang tidak memiliki Taurat, saudara. Ya, di sini jelas sekali, saudara, bahwa Allah akan menghukum setiap orang sesuai dengan perbuatannya, saudara. Kita melihat di ayat 11, Roma pasal 2 ayat 11, sebab Allah tidak memandang bulu. Ayat 12, sebab semua orang yang berdosa tanpa hukum Taurat akan binasa tanpa hukum Taurat. Dan semua orang yang berdosa di bawah hukum Taurat akan dihakimi oleh hukum Taurat. Gitu ya. Jadi jelas sekali ayat 14, apabila bangsa-bangsa yang tidak memiliki hukum Taurat oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Jadi memang jelas sekali, saudara. Lalu di ayat 16-nya ayat pasal 2, hal itu akan nampak pada hari bila mana Allah sesuai dengan Injil yang kuberitakan akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia oleh Kristus Yesus. Jadi memang Paulus membagi dua kelompok bangsa-bangsa di dunia ini menjadi kelompok yang memiliki hukum Taurat, yang tidak memiliki hukum Taurat, dan keduanya itu dihakimi. Pertama, orang bangsa yang memiliki hukum Taurat akan dihakimi oleh hukum Taurat, binasa di bawah hukum Taurat. Yang tidak memiliki hukum Taurat akan dihakimi hati nuraninya oleh perbuatannya dan akan binasa di dalam dihakimi oleh perbuatannya sendiri, saudara. Tetapi dari seluruh tulisan Paulus kita melihat di Roma pasal 3
saudara. Ayat 21, ya, Paulus menegaskan, tetapi sekarang tanpa hukum Taurat kebenaran Allah telah dinyatakan seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus. Jadi gini, ya, Paulus menjelaskan secara umum bahwa bangsa-bangsa yang tidak memiliki hukum Taurat itu memang mereka bisa mengenal Allah lewat agama-agama yang mereka miliki, saudara. Ya, tetapi hidup mereka itu, walaupun mereka memahami Allah dengan filsafat mereka, dengan budaya mereka, dengan agama mereka, tetapi mereka tidak memuliakan Allah, gitu saudara. Sehingga manusia secara umum hampir seluruhnya hidup di dalam perbuatan jahat mereka. Walaupun dari sekian banyak manusia pastilah ada yang memiliki kebaikan, saudara, ya. Dan manusia yang tidak memiliki hukum Taurat itu memiliki hukum Taurat karena hukum Taurat tertulis di hati nurani mereka. Maka kita melihat banyak dalam temuan arkeologi, banyak dalam budaya-budaya bangsa-bangsa, walaupun mereka tidak menyembah Allah Yahweh, bahkan mungkin kadang-kadang menyembah agama secara pagan, tetapi mereka punya nilai-nilai yang dibangun dari hati nuraninya. Nilai kesopanan, nilai hidup, menghormati orang lain, nilai yang memiliki nilai morality yang begitu agung dan begitu tinggi, saudara. Ya, tetapi persoalannya adalah mereka tidak hidup dengan nilai-nilai tersebut. Bahkan Alkitab mengatakan justru mereka hidup di dalam kejahatan yang mereka tahu persis bahwa mereka melakukannya karena hati mereka setuju, saudara. Ya, kalau kita lihat di Roma pasal 2, kita melihat Roma pasal 1 ayat 32. Roma pasal 1 ayat 32. Sebab walaupun mereka mengetahui tuntutan hukuman Allah, yaitu bahwa setiap orang yang melakukan hal-hal demikian patut dihukum mati. Mereka tahu, ya. Mereka melanggar hati nurani sendiri, melanggar apa yang tertulis dalam hukum Taurat, itu akan dituntut dengan penghukuman. Mereka bukan saja melakukannya, artinya melakukan dengan sadar melanggar, tetapi mereka juga setuju dengan mereka yang melakukannya. Jadi mereka pun secara ini setuju dengan orang lain yang melakukannya. Jadi agama itu, filsafat yang baik itu, budaya yang baik itu kadang tidak menolong orang untuk betul-betul bisa memuliakan Allah dan hidup di dalam nilai-nilai yang dibangun sendiri dengan hati nuraninya, saudara. Ini menjadi persoalan yang universal, ya, bahwa setiap komunitas, setiap budaya, setiap peradaban itu selalu memang kita temukan nilai-nilai yang agung di situ, tetapi pasti kita temukan juga kejahatan-kejahatan yang luar biasa di dalamnya, saudara. Saudara sekalian, saya kembali ke Roma pasal 5 ayat 9 tadi, bahwa kita diselamatkan dari apa? Dari murka Allah. Gitu. Dari murka Allah. Murka Allah ini jelas, ya saudara, menunjukkan satu kemarahan Allah yang luar biasa sehingga menggunakan kata murka Allah. Ya, sesuatu kemarahan yang tentunya ada sebabnya, saudara. Jadi Allah begitu murka terhadap manusia. Ya, murka tersebut begitu mengerikannya sehingga keadaan manusia di dalam keadaan bahaya, bisa binasa oleh murka Allah itu sendiri. Yesus mati untuk Yesus datang, mati dan bangkit untuk menyelamatkan kita dari murka Allah. Kita sudah baca tadi dalam Roma pasal 5 ayat 9. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah, gitu ya. Jadi esensi Injil jelas, ada 3, saudara. Pertama, tentang Yesus Kristus, menunjuk kepada Yesus Kristus. Jadi Injil itu bicara pribadi Kristus, pribadi anak tunggal Allah yang menjadi manusia, mati, bangkit, lalu menumpahkan darahnya untuk menyelamatkan manusia yang percaya kepada dia dari murka Allah. Jadi di dalam Injil menunjuk kepada Yesus Kristus, di dalam Injil menunjuk bahwa Injil itu untuk menyelamatkan manusia yang percaya kepada Yesus Kristus. Menyelamatkan dari apa? Dari murka Allah. Sekarang yang menjadi persoalan, kita akan lihat dari mulai murka Allah sampai kepada Yesus Kristus, saudara. Sekarang kita bahas
mengapa Allah murka? Mengapa Allah begitu marah sampai kemarahannya sedemikian rupa kepada seluruh manusia, sehingga manusia dalam keadaan bahaya jikalau Yesus Kristus tidak datang menjadi manusia menyelamatkan mereka, maka mereka akan binasa oleh murka Allah, saudara. Ya, ini harus kita persoalkan, saudara. Kita semua orang Kristen diajar bahwa manusia yang pertama kali diciptakan oleh Allah adalah Adam dan Hawa. Ya, lalu jelas ketika Adam dan Hawa diciptakan oleh Allah, mereka ditempatkan di Taman Eden, diberikan atau disiapkan seluruh kebutuhan mereka untuk bisa hidup menuruti rancangan Allah yang sudah disiapkan kepada mereka, saudara. Lalu Allah memberikan satu peraturan, ya, kita melihat bahwa di dalam kitab Kejadian pasal 1, 2, dan 3 Allah memberikan satu taman, dan seluruh taman tersebut adalah satu taman di mana kebutuhan Adam dan Hawa bisa dipenuhi di sana. Ya, oleh sebab itu Tuhan berbicara kepada Adam dan Hawa bahwa seluruh buah dari pohon ini yang ada dalam taman ini boleh kau makan, kecuali satu pohon yang ada di tengah-tengah taman tersebut jangan kamu makan, karena pada saat kamu memakannya kamu akan mati, saudara. Ya, jadi jelas sekali di dalam kitab Kejadian pasal 3 tersebut Allah memberikan ketegasan bahwa Adam dan Hawa diciptakan dengan semua kebutuhan yang sudah disiapkan. Hanya satu yang Allah mau, mereka hidup sebagai manusia yang taat kepada Dia. Kita tahu di dalam Kejadian pasal 1 dan pasal 2 diceritakan bagaimana manusia diciptakan Allah seturut gambar dan rupa diri Allah. Artinya dari seluruh makhluk yang diciptakan oleh Allah, ya, bahkan malaikat pun, Alkitab tidak pernah menyinggung satu ayat pun bahwa malaikat diciptakan seturut gambar dan rupanya. Hanya manusia, saudara. Ya, di dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat 26 dan 27 jelas sekali, saudara. Ayat 26-27, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, ya, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Lalu ayat 27, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ya, jadi memang Allah menciptakan manusia seturut gambar diri Allah sendiri. Ya. Artinya Allah menciptakan manusia dengan satu desain dari dirinya sendiri, saudara. Ya, Allah membangun atau menciptakan manusia dengan nilai-nilai yang merefleksikan dirinya sendiri. Nanti kita akan lihat arti dari gambar dan rupa Allah, saudara. Ya, artinya manusia itu adalah masterpiece-nya Allah, mahakarya Allah, saudara. Ya, seluruh totalitas dreaming Allah, kerinduan Allah itu terrefleksi di dalam ciptaan yang bernama manusia, saudara. Mengapa manusia begitu bernilai? Karena kalau kita lihat ketika manusia jatuh dalam dosa, ya, ketika manusia jatuh dalam dosa, Alkitab mencatat bahwa Allah menebus manusia dengan merelakan anak tunggalnya, saudara. Ya, Ia yang tidak merelakan anaknya sendiri untuk menyelamatkan kita, saudara. Artinya ketika manusia jatuh dalam dosa, itu Allah mengalami kegundahan yang luar biasa. Bahkan Allah menebus manusia, menyelamatkan manusia dengan cara yang paling mahal, saudara. Dengan cara yang totalitas Allah Dia lakukan untuk menyelamatkan manusia. Merelakan anak tunggalnya mati di kayu salib untuk menyelamatkan manusia. Ini artinya, saudara, apa?
bahwa nilai manusia itu begitu luar biasa nilainya bagi Allah, saudara. Sehingga Allah berani dan rela menebus manusia dengan harga yang begitu mahal, saudara. Alkitab berkali-kali mencatat bahwa kita melihat coba di dalam Ibrani, saudara. Saya kasih contoh sedikit. Bahwa kita melihat di surat Ibrani, saudara. Pasal 2:16, Ibrani pasal 2:16 mengatakan, sebab sesungguhnya bukan malaikat-malaikat yang ia kasihani, tetapi keturunan Abraham yang ia kasihani. Sebab sesungguhnya bukan malaikat-malaikat yang ia kasihani, tetapi keturunan Abraham yang ia kasihani. Yohanes 3:16 juga mengatakan demikian, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengandungkan anaknya yang tunggal, supaya yang percaya kepada dia tidak binasa. Artinya ketika manusia jatuh dalam dosa, Allah melakukan apapun untuk mempertahankan manusia, saudara. Ya, bahkan kalau kita baca berkali-kali di dalam Yohanes pasal 14 misalnya, bagaimana Tuhan mengatakan isi hatinya, ya, bahwa aku pergi ke rumah Bapa menjadikan tempat bagimu, ya, sehingga pada saat tempat itu sudah sedia, aku akan kembali kepadamu dan menjemput kamu, supaya di mana aku berada, engkau berada, saudara. Jadi ini jelas isi hati Kristus, bahwa Allah sedemikian rupa menciptakan manusia sehingga Allah itu tidak bisa atau tidak rela dan hatinya tidak sanggup melihat manusia yang diciptakan dengan gambar rupa Allah itu binasa dan hilang, saudara. Ya, bahkan dia berani menebus, mempertahankan manusia dengan cara yang sangat mahal, dengan harga yang sangat mahal, saudara. Ya, artinya manusia diciptakan Allah dengan nilai sedemikian rupa, di mana Allah terikat dengan manusia itu, saudara. Gambar dan rupa Allah ini adalah connection value, satu nilai yang mengkorelasikan atau mengkoneksikan Allah pencipta dengan manusia ciptaannya. Gambar dan rupa Allah ini satu nilai yang sedemikian rupa Allah taruh dalam diri manusia, sehingga ketika manusia jatuh dalam dosa, Allah tidak rela melepaskannya. Allah akan mempertahankannya dengan sehabis-habisnya, saudara. Ini artinya Allah tidak bisa membiarkan manusia binasa. Oleh sebab itu di Ibrani 2 ayat 16 tadi, bahwa Allah tidak mengasihi malaikat, dia mengasihi keturunan Abraham, saudara. Ini kita melihat bahwa Allah mempunyai hati yang luar biasa. Ada satu ikatan nilai dengan manusia. Gambar dan rupa Allah menunjukkan nilai yang agung ini, saudara. Ya, manusia adalah masterpiece, mahakarya Allah. Ketika mahakarya ini dirusak oleh dosa, ada dua sisi yang terjadi dalam hati Allah. Murka yang begitu hebat, tapi satu kesedihan yang mendalam begitu hebat. Karena hatinya yang paling dalam tidak rela kehilangan manusia yang diciptakan dengan gambar dan rupa dirinya sendiri. Sehingga penebusan tersebut mencerminkan Allah begitu marah sekaligus begitu sedih. Begitu marah sekaligus begitu kehilangan. Saudara, Injil itu adalah konklusi konklusi pergumulan hati Allah yang luar biasa, saudara. Dosa manusia membuat Allah begitu murka, dan murka tersebut begitu suci, begitu kudus, sehingga tidak bisa dikompromikan, sehingga dosa yang membuat Allah murka tersebut harus dituntaskan dengan membinasakan manusia yang mengecewakan dirinya. Tetapi hati Allah pada sisi lain, ketika menciptakan manusia dengan satu nilai, segambar dan serupa dengan dirinya, Allah merancang manusia dengan satu ikatan nilai, connection value yang sedemikian rupa, sehingga ketika manusia jatuh dalam dosa, Allah tidak mampu, tidak bisa merelakan, melepaskan manusia di dalam kebinasaan. Salib menjawab keadaan itu, saudara. Nanti kita lihat di dalam video berikutnya, saudara. Mengapa Allah begitu murka kepada manusia ketika manusia melakukan dosa, sehingga murka tersebut sedemikian rupa, dosa tersebut sedemikian rupa, sehingga dosa tersebut harus diselesaikan dengan cara manusia harus binasa, saudara. Tidak ada cara lain. Alkitab dengan tegas mengatakan
Paulus mengatakan upah dosa adalah maut. Ya. Dosa itu tidak bisa diselesaikan dengan sekedar diampuni. Dosa itu totally pemberontakan kepada Allah. Totally menghancurkan hati Allah, saudara. Sebab itu penyelesaian dosa jelas menuntaskan murka Allah dicurahkan, saudara. Kita akan melihat pada video berikutnya apa itu yang dimaksud dengan dosa. Untuk sementara Injil 3 hal ini, tentang Yesus Kristus, tentang keselamatan yang Allah siapkan, dan tentang murka Allah